Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ismail Klana RS, yang menulis sejarah adat Lubuk Nantigo dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan sejarah yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sanak, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang seulang lai, menggali sejarah adat Lubuk Nantigo. Dalam hari ini, saya akan membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, yaitu Kamanakan nan dipusek nan batali akabudi nan malako. Kamanakan nan dipusek nan batali akabudi nan malako ini terjadinya sesudah ada Datuk Nat Ampek Gini dalam sebuah kota atau negari, dan sudah ada pula 3 atau 4 buah suku yang berbeda. Kamanakan nan dipusek nan batali akabudi nan malako berasal dari orang tuanya yang datang sendiri ke daerah kota atau negara itu yang dinamakan Kamanakan nan Malako. Bermula dengan mendatangi salah satu dari Datuk Nan Ampek Gini dalam kaum nan sasuku dengan cara pendekatan. Kemudian Kamanakan pendatang ini mengutarakan maksud hatinya kepada datuk yang ditapati dalam kota atau negari itu. Kamanakan pendatang ini ingin tinggal dan menetap di daerah itu dan mengaku mamak kepada tapatan itu. Datuk yang ditapati itu bila suka dan senang hatinya akan Kamanakan pendatang ini mengenai tingkah laku perangai dari Kamanakan pendatang ini. Datuk yang ditepati itu akan mau dan bersedia menerima Kamanakan pendatang ini sebagai Kamanakannya sendiri dan dimasukkan ke dalam sukunya. Datuk yang ditapati itu akan berunding dan bermufakat dengan para Datuk Ampek Gini yang lain dalam sepesukuannya serta orang sekaum dan sesukunya. Sesudah mendapatkan persetujuan dan mendapat kata yang bulat, kalau Kamanakan pendatang ini akan diterima sebagai Kamanakan nan Malako. Kemudian Datuk yang ditapati oleh Kamanakan pendatang ini membawa rundingan itu kepada Datuk Pucuk Adat dalam daerah kota atau negari itu, agar Datuk Pucuk Adat dalam daerah kota atau negari itu mengetahui keberadaan Kamanakan pendatang ini di dalam daerah kota atau negari itu yang sudah masuk dalam suku datuk yang ditapati itu, dan segala tingkah laku perangai dari Kamanakan pendatang ini sudah menjadi tanggung jawab dari Datuk Kamanakan yang ditapati itu. Juga meminta izin dan persetujuan dari Datuk Pucuk Adat untuk membuka hutan dan rimba untuk ditaruko yang akan dijadikan pemukiman dan sawah serta parak oleh Kamanakan pendatang ini,
berdasarkan Undang Sigama-Gama. Kemudian, datuk pucuk adat akan memberitahukannya kepada datuk yang di atasnya. Yaitu, kalau di Dusun Tuo, Luak Nan Tuo adalah Rajo Duo Selo, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Kalau di Larih Nan Panjang adalah Tampuik Tangkainya, yaitu Warmadewa Datuk Bandarokayo dan Indah Sudah Datuk Maharajo Basa. Karena para datuk-datuk inilah yang menguasai semua wilayah Luak Nan Tigo, dalam arti menguasai wilayah kekuasaan pemerintahan adat, menguasai dalam segi keamanan dan lain-lain, tapi tidak mengambil imbalan atau pajak daripada penduduk, karena sistem pemerintahan adat tidak ada sistem pajak memajak. Sebagai catatan, sesudah Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan menegakkan dan menanam gelar pusako adat kepada kemenakannya sebagai penerusnya, yaitu Siki Lapcayo Datuk Bandaro Putih yang pertama, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang menegakkan dan menanam gelar pusako adat kepada kemenakannya sebagai penerusnya, yaitu Gendi Awang Datuk Bandaro Kuniang yang pertama. Sesudah terjadinya sejarah Batu Batikam, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan membuat adat kelarasan Koto Piliang, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang membuat adat kelarasan Bodi Caniago. Datuk pucuk adat dalam sebuah daerah, koto atau negari memberitahukan mengenai membuka hutan dan rimba untuk ditaruko oleh kemenakan pendatang itu adalah: 1. Kalau daerah hutan dan rimba itu masuk wilayah kekuasaan adat kelarasan Koto Piliang, memberitahukannya kepada Datuk Bandar Putih di Sungai Tarap. 2. Kalau daerah hutan dan rimba itu masuk wilayah kekuasaan adat kelarasan Bodi Caniago, memberitahukannya kepada Datuk Bandar Kuniang di Kuberajo Limokau. Karena gelar pusako adat Datuk Bandar Putih dan gelar pusako adat Datuk Bandar Kuniang yang diturunkan atau diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai penerus kedua adat kelarasan itu. Kemudian dibuatlah peraturan adat mengenai kemenakan dan malako ini. 1. Kalau pendatang itu laki-laki, seorang diri yang berasal dari daerah lain di dalam Luak Nan Tigo, kemenakan pendatang ini akan menapati datuk yang nama sukunya sama dengan nama suku kemenakan pendatang ini dari daerah asalnya. Tapi, kalau tidak ada nama suku yang sama dengan nama suku kemenakan pendatang ini di dalam koto atau negari itu, kemenakan pendatang ini harus melepaskan nama sukunya dan masuk ke dalam nama suku datuk tapatan itu. Kedua, kalau kemenakan pendatang ini perempuan, seorang diri yang berasal dari daerah lain di dalam Luak Nan Tigo, kemenakan pendatang ini akan menapati datuk yang nama sukunya sama dengan nama suku kemenakan pendatang ini dari daerah asalnya. Tapi kalau tidak ada nama suku yang sama dengan nama suku kemenakan pendatang ini di dalam koto atau negari itu, kemenakan pendatang ini harus melepaskan nama sukunya dan masuk ke dalam nama suku datuk tapatan itu. 3. Kalau kemenakan pendatang ini, baik laki-laki maupun perempuan,
yang berasal dari daerah lain di luar Luak Nantigo. Kemenakan pendatang ini boleh memilih mengaku mama kepada datuk di dalam koto atau negari itu dan masuk ke dalam suku datuk tapatan itu. Keempat, kalau kemenakan pendatang ini laki bini, laki-lakinya berasal dari dalam koto atau negari itu dan sudah mempunyai datuk dalam persukuannya, bininya adalah berasal dari daerah lain di luar Luak Nantigo, tidak bersuku menurut garis ibu atau matrilineal, bininya boleh mengaku mama kepada salah satu dari datuk dan ampek gini dalam koto atau negari itu yang tidak sesuku dengan lakinya, karena dalam satu koto atau negari terdapat 3 atau 4 nama suku yang berbeda. 5. Kalau kemenakan pendatang ini laki bini yang berasal dari daerah lain di luar Luak Nantigo dan tidak bersuku menurut garis ibu atau matrilineal, laki bini boleh memilih mengaku mama kepada datuk ampek gini dalam koto atau negari itu dengan nama suku dan nama datuk yang berbeda. Kemenakan nama lako ini boleh diberikan gelar mudo, yaitu sebagai gelar panggilan sehari-hari yang tidak sama nilainya dengan gelar pusako adat datuk. Semua nama gelar mudo ini baik laki-laki maupun perempuan berasal dari 1. Diambil dari sifat. 2. Diambil dari keadaan lingkungan. 3. Diambil dari nama daerah tempat asal. Kata pusako adatnya. Mengambil contoh kanan sudah. Mengambil tuah kana monang. Jauh hari nan tahu mutu menikam. Laki-laki diberi gelar mudo, sultan, bagindo, malin, gelar mudo yang berasal dari sifat. Sultan Narence berasal dari sifat yang lincah dan lain-lain. Bagindo Rajo berasal dari sifat yang suka menjadi pemimpin dan lain-lain. Malin Parmato berasal dari sifat yang memakai perhiasan batu-batu, cincin dan lain-lain. Gelar mudo yang berasal dari keadaan lingkungan. Sultan Sati berasal dari orang yang sakti yang suka menuntut ilmu dan lain-lain. Bagindo Malano berasal dari lingkungan nama batang air Malana atau batang air yang agak kecil dan berbatu-batu dan lain-lain. Malin Cayo berasal dari lingkungan daerah yang bersih dan terang dan lain-lain. Gelar mudo yang berasal dari nama tempat daerah. Sultan Lawi berasal dari nama tempat dari mana datangnya, mungkin dari laut. Bagindo Lereng berasal dari nama tempat perbukitan yang lereng dan lain-lain. Malin Abu berasal dari nama tempat yang sudah habis terbakar dan lain-lain. Perempuan diberi gelar mudo, Siti, Putih. Gelar mudo yang berasal dari sifat. Siti Bainai berasal dari sifat suka bersolek dan memerahi kukunya dengan daun inai dan lain-lain. Putih Golang Banyak berasal dari sifat suka memakai perhiasan, gelang-gelang di pergelangan tangan, cincin di jari manis, manik di leher, subang di telinga, dan lain-lain. Gelar mudo yang berasal dari keadaan lingkungan. Siti Bacindai Alui berasal dari keadaan lingkungan yang berbudi bahasa yang halus dan baik. Putih Bulantorang berasal dari keadaan lingkungan yang bersih dan baik.
Gelar mudo yang berasal dari nama tempat daerah Siti Upiak Bungo, berasal dari nama tempat daerah yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bunga-bunga. Putih Awan Limbayung, berasal dari nama tempat daerah yang banyak ditumbuhi oleh tanaman lembayung. Lembayung diartikan juga dengan sinar kemerah-merahan di waktu hari mulai senja, dan lain-lain. Maisi adat dan manuang limbago, kata pesako adat, putih kape dapat dicari, putih hati baka adaan. Maisi adat, kamanakan nembalako ini maisi adat kepada koto atau negari, kepada datuk pucuk adat dalam koto atau negari itu. Maisi adat kepada para datuk dan ampek jinih orang sekaum dan sesuku dalam datuk tapatan itu, berupa hasil sawah dan hasil parak maupun binatang ternak piaraan atau mata uang alat pembayaran sah, sedikit dan banyak jumlah nilainya tidak sama di dalam satu daerah dengan daerah lainnya, karena peraturan adat kamanakan nama lako ini termasuk ke dalam undang-undang dalam koto atau negari dari rancang induk adat yang 22 buah. Dibuatlah kata pesako adat maisi adat kamanakan nan malako ini. Kok barang nan sabuah, kok kain nan salipe, kok ameh nan satai, kok kok kacio nan sabilang. Maaf, batuk. Maisi adat tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari kamanakan nama lako ini kepada daerah koto atau negari yang akan ditempatinya. Pada zaman dahulu itu, karena maisi adat ini dilakukan dengan hasil sawah dan hasil parak atau binatang ternak, karena kamanakan nama lako ini belum mempunyai sawah dan parak serta binatang ternak. Maisi adat ini diganti dengan barang-barang yang dibawa yang dimilikinya. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Di zaman itu belum ada untuk berjual beli menggunakan cara bertukar barang atau barter. 2. Sebagai tanda putih hati dari kamanakan nama lako ini kepada pemimpinnya, yaitu datuk pucuk adat dan datuk dan ampek jinih dalam suku yang dipakainya. Manuang limbago, membuat para lekat larak lereng membantai ayam dalam menegakkan dan menanam kamanakan nan malako dibuat di rumah tempat tinggal datuk yang ditapati oleh kamanakan nan malako itu, karena kamanakan nan malako itu belum mempunyai rumah tempat tinggal di daerah itu. Mengundang para datuk dengan siri kokang dan kaum nan sasuku dengan sakapu siri. Para lekan larak lereng membantai ayam, kata pusako adat. Ketek kayu, ketek nyalonyo. Godang kayu, godang apinyo. Hati tungau samo dicoca. Hati gajah samo dilapa. Saketek samo dibinjek. Banyak samo diagi. Pandai menenggang di nasompi, pandai menangguang di naninda. Gulai nasa tangkai, nasi putih nasa kapa, nasi kuning nasa binjek, paminum koa nasa sai. Perlengkapan siri langko, kata pesako adatnya. Siri nasa kapu,
dalam kampih lapik pandan, daun sirih nan saholai, buah pinang nan sagato, sodah nan sapali, gambih nan sakopiang, timbakau nan sajugui. Boleh juga membuat paralekan larak lereng membantai kabau. 1 ekor kerbau sesuai dengan ketentuan adat yang ada atau sako adatnya. Indak melebihi ancak-ancak, indak mengurangi sio-sio, pandai mengukuh bayang-bayang, pandai menghitung kiro-kiro, pandai mengagak mahinggokan, indak godang pasak pado tonggak, rumah selesai toko jan babuni. Manual limbago, tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari kemanakan nan Malako itu memakai adat dan memakai suku dari datuk yang ditapatinya itu. 2. Sebagai tanda putih hati dari kemanakan nan Malako itu para datuk di dalam daerah kota atau negari itu. 3. Sebagai tanda putih hati dari kemanakan nan Malako itu kepada anak kemanakan orang sekaum yang sesuku yang ditapati itu, serta kepada para penduduk dalam daerah kota atau negari itu. Empat, menegakkan dan menghimbaukan gelar mudo kemanakan nan Malako itu dalam paralekan larak lereng membantai ayam atau paralekan larak lereng membantai kabau, dipimpin oleh datuk pucuk adat dan dibantu oleh datuk pucuk suku adat yang ditapati itu. Dibuatlah katup saku adat. Mencarikan parui nan indak barisi, mencarikan pungguang nan indak basau, datangnya indak bajapui, rorihnya indak bajuluat, sokanya indak bakai, indak puluh sapasukuan, jauh mencari pemimpin atau induk, ampih mencari suku, titik sajo bak cando hujan, inggok sajo bak cando labah, inggok mencakam tabang basi tumpu, kok tanah bingka babingka, kok ayih sawut basau. Gadang gilie bagilie, sako turun tamurun, pusako jawe bajawe, sang sako pakai mamakai. Maksudnya, mencarikan parui dan indak barisi, yaitu seseorang untuk mendapatkan makan dan minum, beliau mau bekerja bersusah payah demi kelangsungan hidupnya. Mencarikan punggung dan indak basau, yaitu seseorang untuk mendapatkan pakaian untuk menutupi tubuhnya, beliau mau bekerja bersusah payah demi kehormatannya. Datangnya indak bajapui, yaitu seseorang datang ke daerah kota atau negari itu, tidak dijemput ke daerah asalnya, rorehnya indak bajulut, ibarat mengambil atau memetik buah di atas batangnya, tidak dijuluk dengan panggolan, buah itu jatuh dengan sendirinya. Begitu pula dengan seseorang ini, mengambilnya sebagai kemenakan, tidak diambil dengan rundingan kepada orang tuanya atau mamaknya di daerah negeri asalnya. Sokanya indak bakai, ibarat dahan kayu sokanya atau patah dan lepas dari batangnya, tidak dengan kait. Dahan kayu itu patah dan lepas
sendirinya dari batang kayu itu. Begitu juga dengan seseorang ini, mengambilnya sebagai kemenakan tidak diambil dengan kata mufakat kepada kaumnya di daerah negeri asalnya. Indak puluh sapa sukuan, yaitu seseorang yang datang itu tidak pula sama suku yang dipakainya dengan suku datuk dan kaum yang ditapatinya itu. Dan tidak pula sama datuknya dengan datuk yang ditapatinya itu. Tidak pula sama adat yang dipakainya dengan datuk yang ditapatinya itu. Mungkin ada juga sukunya yang sama dengan datuk yang ditapatinya itu. Jauh mencari pemimpin atau induk, yaitu orang pendatang ini datang dari daerah yang lain atau daerah yang jauh, datang ke daerah kota atau negari itu. Terlebih dahulu mendatang ke mencari pemimpin dari kaum yang ditapatinya untuk tempat bertanya dan berlindung, untuk meminta petunjuk dan petua. Hampir mencari suku, yaitu orang pendatang ini sudah dianggapnya kemenakan oleh datuk dan orang sekaumnya yang ditapati itu. Kemudian orang pendatang ini dimasukkan ke dalam suku datuk di dalam kota atau negari itu. Titik saja bercandu hujan, yaitu ibarat air hujan jatuh saja dengan sendirinya dari atas langit ke tanah dan mengalir membasahi tumbuh-tumbuhan, juga berguna untuk hewan dan manusia. Begitu juga dengan seseorang ini. Orang ini datang saja dari tempat yang jauh ke daerah kota atau negari itu. Diharapkan oleh datuk dan orang sekaum yang sesuku yang ditapatinya itu, begitu juga oleh para penduduk dalam kota atau negari itu. Seseorang ini akan membawa manfaat dan berguna bagi daerah kota dan negari itu. Ingguk sajo bak candul lobah, ibarat binatang lebah. Dia hinggap saja di atas batang kayu untuk membuat sarangnya dan menetap, berkembang biak dan menghasilkan madu yang manis dan berguna, bermanfaat bagi manusia. Begitu juga dengan seseorang ini. Orang ini datang saja dengan sendirinya ke daerah kota atau negari itu dan tinggal menetap, beranak dan bercucu. Diharapkan dari anak-anak ini akan menghasilkan orang yang pandai dan berguna, bermanfaat bagi orang sekaum sesukunya dan orang penduduk dalam daerah kota atau negari itu. Ingguk mencokam, yaitu ibarat burung, kalau dia hinggap, kukunya akan mencekam dengan kuat. Begitu juga dengan orang pendatang ini, karena sudah dianggap kemenakan oleh datuk tapatan itu. Kedudukannya dalam orang sekaum yang sesuku dalam kota atau negari itu sudah kuat dan sudah sejajar dengan orang dalam kota atau negari itu. Tobang basi tumpu, yaitu ibarat burung kalau dia terbang, kakinya akan bersetumpu kepada dasar hinggapnya. Begitu juga dengan orang pendatang ini. Bila beliau pergi dan bergaul dengan para penduduk, beliau sudah mempunyai pijakan yang kuat, berdasarkan mengaku mamak kepada datuk tapatan itu, dan sudah pula memakai nama suku orang sekaum datuk itu
semua masalah sudah menjadi masalah bersama dengan orang sekaum sesuku dari Datuk Tapatan itu. Kok tanah bingka babingka, yaitu seseorang yang sudah menjadi anak kemenakan dalam lingkungan datuk yang ditapati itu sudah boleh menaruh tanah, hutan dan rimba untuk dijadikan tempat tinggal dan sawah para untuk penghidupannya di dalam daerah koto atau negari itu. Ko ayih sawut basawut, diibaratkan air. Air adalah merupakan sumber kehidupan di atas alam dunia ini yang berguna bagi semua makhluk, tanam-tanaman, binatang-binatang, manusia-manusia, dan lain-lain. Begitu juga dengan seseorang yang sudah menjadi anak kemenakan dalam lingkungan datuk yang ditapati itu. Anak kemenakan nan malako itu diharapkan berguna dan bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Saling tolong-menolong, saling beri-memberi, saling pinjam-meminjam, seya sekata, sehilir semudi dengan orang lain di dalam daerah koto atau negari itu. Godang gilie bagilie atau sako turun-temurun, yaitu gelar pusako adat datuk itu gilir bergilir atau turun-temurun memakainya kepada kemanakan nan didagwe nan batali darah atau waris nasab, dan tidak boleh diturunkan kepada kemanakan nan malako. Pusako jawe bajawe atau sansoko pakai memakai, yaitu berupa harta pusako yang dipakai sehari-hari untuk keperluan penghidupan, seperti harta pusako tinggi, harta pusako rendah, harta pusako pencarian yang diperolehnya dari menaruh hutan dan rimba yang berlandaskan hukum undang-undang sigama-gama, antara lain harta pusaka perhiasan, harta pusaka pakaian, harta pusaka alat perkakas, harta pusaka sawah, harta pusaka para, dan lain-lain. Semua harta pusaka yang didapat dan diperoleh dari hasil bekerja keras ini boleh diturunkan kepada anak dan kemenakannya sesuai menurut adat yang sudah beliau pakai di dalam orang sekaum sesuku datuk yang ditapati itu. Kelima, menandakan kalau orang pendatang ini sudah menjadi anak kemenakan nan malako dari orang sekaum nan sasuku datuk yang ditapati itu. Anak kemenakan nan malako itu tingkah laku perangainya sudah sehina dan semalu, sudah selarang dan sepantangan dengan orang sekaum sesuku dari datuk yang ditapati itu. Lama-kelamaan, kemanakan nan malako ini sudah mempunyai anak-anak di daerah koto atau negari itu. Datuk yang menjadi tapatan itu sudah menganggap anak-anak dari kemanakan nan malako ini sebagai kemanakannya sendiri. Anak-anak dari kemanakan nan malako inilah yang disebut dengan kemanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako. Di antara anak-anak ini ada yang mempunyai kelebihan dan keahlian. Kata pusako adat, datangnya indak bajapui, arorehnya indak bajulua, sokanyo indak bakai, jauh mencari pemimpin atau indu, ampih mencari suku, titik sajo bak candu hujan, inggok sajo bak candu laba, inggok mencakam tobang basi tumpu. Kok tanah bingka babingka, kok ayih sawut basawut, panjang bakorek laweh baparubiangan, lebah bakapiangan, hanya di batali akabudi sajo, mewarisi juo namanya.
untuk menurunkan gelar pusako adat datuk dalam sebuah kaum yang sesuku. Datuk yang memakai gelar pusako adat itu tidak ada ahli warisnya, yaitu para kemenakannya nan didaguak nan bertali darah. Tidak ada pula ahli warisnya, yaitu para kemenakan nan didado nan bertali adat. Kalaupun ada para ahli waris dan para kemenakannya nan didaguak nan bertali darah, atau para ahli waris dan para kemenakan nan didado nan bertali adat, syaratnya tidak terpenuhi dan tidak tepat dan tidak pantas untuk memakai gelar pusako adat datuk itu, yang harus mempunyai keahlian lebih dalam bidangnya masing-masing. Kalau datuk pucuk suku adat keahliannya pintar dalam memimpin kemenakan dan kaum yang sepersukuan, dan ahli dalam memimpin para datuk yang lain, yaitu Datuk Monti, Datuk Malin, dan Datuk Dubalang dalam kerapatan. Kalau Datuk Monti, orang Cadik Candokio, ahli dalam bidang berbincang dan berunding dalam mencari penyelesaian suatu masalah, ahli dalam pemikiran. Kalau Datuk Malin, orang arif bijaksana, ahli dalam bidang kerohanian dan keagamaan, dalam memberikan penjelasan cara hidup di dunia dan hidup di akhirat, dan hidup di neraka atau kalau Datuk Dubalang, orang Bagak tiada tandiang, Pasilik tiada bandiang, ahli dalam bidang menjaga dan mengatasi gangguan keamanan dalam daerahnya, baik antara sesama keluarga sekaum yang sepersukuan maupun sesama para penduduk yang saling bertengkar dan berselisih bersengketa yang akan bermuara kepada saling membunuh, dan gangguan yang datang dari orang-orang yang datang dari luar daerah kota atau negara itu. Begitu juga gangguan yang datang dari binatang-binatang buas, sebab pada zaman itu hutan belantara dan rimba raya semak belukar masih banyak yang belum ditaruku. Pemberian dan menegakkan gelar pusako adat datuk kemenakan nan dipusik nan batali akabudi Malako ini memakai hukum cupak buatan. Gelar pusako adat datuk yang dipakainya tidak berubah dan bergeser selama datuk kemenakan nan dipusik nan batali akabudi nan Malako itu hidup. Kato pusako adat nan samiang indak begisih nan sejari indak berkisah. Galah pusako adat kembali kanan punyo, atau pusako tinggi berpindah kanan lain, atau galah pusako adat tetap atau pusako tinggi yang berkisar. Maksud kemenakan nan dipusik nan batali akabudi nan Malako ini yang memakai gelar pusako adat datuk ini selama beliau masih hidup. Gelar pusako adat datuk tetap dan tidak berubah dan bergeser. Begitu juga dengan harta pusako tinggi yang beliau terima. Kalau harta pusako tinggi yang ditaruko beliau bersama keluarga dan kaumnya, menurut undang sigama-gama boleh diturunkan kepada ahli warisnya. Pemberian dan menegakkan gelar pusako adat datuk kemenakan nan dipusik nan batali akabudi nan Malako ini dengan memakai kato mufakat. Kato pusako adat boleh ayih di pambulu, boleh kato di mufakat. Pemberian dan menegakkan gelar pusako adat datuk kemenakan nan dipusik nan batali akabudi nan Malako ini dinamakan bungo bakarang. Kato pusako adat buhunya orek, karangannya badogo, bungonya kombang, buahnya masak. Maisi adai
Jo Manuang Limbagu. Kata pesako adatnya. Putih kape dapat dicaliak putih hati baka adaan. Maisi adat. Maisi adat kepada koto atau negari berupa hasil sawah dan hasil para atau binatang ternak atau dengan mata uang alat pembayaran yang sah kepada datuk pucuk adat dalam koto atau negari itu. Maisi adat, tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari Datuk Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako ini kepada koto atau negari itu untuk pembangunan daerah. Pada zaman dahulu itu karena maisi adat ini dilakukan dengan hasil sawah dan para atau binatang ternak. Hasil sawah dan para atau binatang ternak ini dipergunakan untuk memberi makan dan minum para penduduk sesudah bekerja bergotong royong dalam koto atau negari itu. Mata uang sebagai alat pembayaran sah belum ada. Orang pada zaman itu kalau berjual beli menggunakan cara bertukar barang atau barter. Kedua, sebagai tanda putih hati dari Datuk Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako itu kepada pemimpinnya atau datuk yang ditapatinya itu. Manuang Limbagu membuat paralekan dalam pemberian dan menegakkan gelar pesako adat datuk itu. 1. Mengundang para datuk dengan memakai sirih kokang dan mengundang para penduduk dengan memakai sakapu sirih. 2. Paralekan larak lereng membantai kabau 1 ekor sesuai menurut ketentuan adatnya. 3. Mengikuti ketentuan peraturan adat membantai kabau dan ketentuan peraturan adat yang ada. Kata pesako adat. Kabau dibantai, dagingnya dilapa, tanduknya digantung tinggi, tulangnya ditanam, darahnya dikacau, kuah gulainya diminum, dagingnya dimakan bersama. Nasi putih nan bakatidiam, nasi kuning nan badulang, paminum koanyo nan batalam, caranyo nan babanja, sirihnya nan bagagang, pinangnya nan batamput, sodanyo nan sakati limu, gambirnya nan satahi ame, timbakaunya nan bajelu, marawanyo nan malembai awan, goba-gobanyo nan menjulai tanah. Kata pesako adat. Indak melebihi anca-anca, indak mengurangi sio-sio, pandai mengukuh bayang-bayang, pandai menghitung kilo-kilo, pandai mengagak menghinggukan, indak godang pasak pada tonggak, rumah selesai toko jan babuni. Manuang Limbagu tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari Datuk Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako itu memakai adat. Kedua, sebagai tanda putih hati dari Datuk Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako itu kepada sesama para datuk yang lain. 3. Sebagai tanda putih hati dari Datuk Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi nan malako itu kepada anak Kamanakan dan orang sekaum yang sesuku, serta kepada orang dalam koto atau negari itu. 4. Menegakkan dan menghimbaukan gelar pusako adat datuk itu dalam paralekan lereng membantai kabau, dipimpin oleh datuk pucuk adat. Kalau yang ditegakkan dan yang dihimbaukan gelar pusako adat datuk itu adalah datuk pucuk adat, yang memimpin dilimpahkan kepada datuk pucuk suku adat yang lain dalam koto atau negari isu. Kata pesako adat.
Godang Balingkaran, Tinggi Bajunjuangan, Hilang-hilang Bacarikan, Baganti-ganti Batukaran, Godang Bagilih Habi Dek Bakarilahan, atau Wari Habi Dek Bakarilahan, Hatop Seko Tinggi Babalik Kanan Lamu, Hatop Sako Rondah Nang Bakisa. Nagari Bapaga Undang, Kampung Bapaga Buik, di Lasuang Ba Ayam Gadang, salah tampuh boleh diambil, nyato adai di ate tumbuh, nyato Sako Balingkaran. Ko adai lah samo diisi, ko limbago lah samo dituang, ko adat lah samo dipakai, ko bari alah dipahit, ko takwe alah ditobang, ko toga indak tasundui, ko malenggang lah indak tapempe, ko dudue lah sahamparan, ko toga lah sapamatang, lah bulie sahidie ju samudie je orang dalam koto Jonagari. 5. Menandakan kalau beliau sudah memakai gelar Pusako Adat Datuk sebagai seorang datuk merupakan pemimpin bagi anak kemenakan dan orang sekaum yang sepersukuan serta orang dalam koto atau negari itu yang harus dihormati dan dipatuhi menurut ketentuan adat yang ada. Gelar Pusako Adat Datuk yang dipakai oleh kemenakan yang dipusat nan Batali Akabudi nan Malako itu tidak boleh diturunkan kepada keturunannya, yaitu kemenakannya nan Didagwe nan Batali Dara. Gelar Pusako Adat Datuk yang dipakai oleh kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako itu hanya sebatas umurnya hingga beliau meninggal dunia. Gelar Pusako Adat Datuk yang dipakai oleh kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako itu akan kembali kepada asalnya, yaitu keturunan atau ahli waris dari datuk yang dahulu yang memberikan kepada kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako, kecuali ada basabab bakarano. 1. Yang pertama, kalau ahli waris kemenakan datuk yang dahulu itu sudah punah, baik kemenakan nan Didagwe nan Batali Darah maupun kemenakan nan Didado nan Batali Adat. Kedua, kalau ahli waris kemenakan datuk yang dahulu itu tidak mau memakai gelar Pusako Adat Datuk itu, kemudian kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako ini boleh menurunkan gelar Pusako Adat Datuk itu kepada kemenakannya nan Didagwe nan Batali Darah, dan kedudukannya sudah sama dengan datuk yang lain dalam koto atau negari itu. Harato Pusako yang ditaruko oleh kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako itu menurut hukum undang Sigama-gama boleh diturunkan kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, dan kemenakannya pembagiannya menurut hukum undang Sigama-gama. Kedua, kemenakan nan dipusat nan Batali Akabudi nan Malako ini mau berpindah tempat dari tempat pertama atau tempat semula ke tempat yang baru di luar dari daerah itu, yaitu dengan cara bolahan, yaitu membelah gelar Pusako Adat Datuk yang pertama itu. Menegakkan gelar Pusako Adat Datuk itu mengikuti cara adat bolahan. Itulah mengenai kemenakan yang dipusat nan Batali Akabudi nan Malako. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.